Kawan baik Nuriswan Channel, jumpa kembali. Kita kali ini akan membahas satu fenomena politik yang menarik di DKI Jakarta. Apakah itu? Tentu saja berkaitan dengan Gubernur Anies Baswedan dan Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta. Ceritanya begini, bahwa kemarin agak heboh karena pada saat Muskercap P3 DKI Jakarta diselenggarakan, di sela-sela acara itu ketika Mas Anies Baswedan datang, ternyata ada kesimpulan dan usulan dari DPC P3 DKI Jakarta itu mengusulkan dan mengusung agar Anies Baswedan menjadi capres dari P3. Sontak saja peristiwa ini menasional, diliput oleh hampir semua media nasional karena DKI Jakarta dianggap sebagai lambang rasionalitas politik. Nah, acara ini tentu saja kemudian mendapat respon dari elit-elit P3 yang cenderung untuk mengklarifikasi bahwa P3 belum resmi mengusung Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden dari P3. Jadi memang ini dua sisi yang berbeda, sisi elit P3 dan sisi akar rumput P3. Ya kan? Membaca ini harus dipahami. Jika DPP atau elit P3, katakanlah Pak Mariono, Pak Arsul Sani yang ada di PPP, di DPP, itu memang harus bersikap seperti itu karena dua hal. Pertama, P3 sudah mendeklarasikan diri kepada Koalisi Indonesia Bersatu KIB bersama Golkar dan P3. Jadi elit P3 itu terikat dengan kesepakatan itu. Artinya apabila ada pencapresan dari P3, tentu sebelumnya akan dikomunikasikan dengan PAN dan Golkar. Jadi komitmen dan kesepakatan di elit P3 bersama dengan KIB itu menjadi hal yang membuat elitnya berhati-hati dalam menentukan sikap pencapresan. Yang kedua, P3 juga menjadi bagian dari pemerintahan, koalisi pemerintahan. Satu-satunya partai yang sepertinya akan berani keluar dari koalisi pemerintahan adalah Nasdem. Itu kokoh untuk sepertinya akan keluar dari koalisi pemerintahan yang akan dibangun oleh Pak Jokowi untuk Pilpres. Tapi P3 itu dalam tanda petik terikat ke dalam koalisi pemerintahan sehingga langkah yang dibangun oleh elit P3 itu harus berhati-hati mempertimbangkan dua hal. Apakah partai-partai di KIB juga menerima putusan P3 apabila berbeda dalam konteks Pilpres. Yang kedua, sikap Pak Jokowi untuk Pilpres seperti apa. Jadi dua itu sebenarnya yang dijagain oleh elit P3. Tetapi dari sisi grassroots, dari akar rumput, terutama di DKI Jakarta, tidak bisa dipungkiri keberhasilan Mas Anies Baswedan di DKI Jakarta itu menarik atau menjadi trigger akar rumput masyarakat P3 di DKI Jakarta itu memiliki kecenderungan besar untuk mendukung Mas Anies Baswedan apabila nyapres. Tetapi yang menarik di sini adalah kita lihat peta. Peta di DKI Jakarta. P3 ini, kawan baik,
itu adalah partai, satu-satunya partai dari era Orde Baru yang perolehan kursinya itu terus menurun. Nah, ini menjadi PR besar sebenarnya. Apalagi DKI Jakarta. DKI Jakarta itu, kawan baik, itu dikenal sebagai basis massa terkuat atau salah satu yang paling kuat untuk P3. Di beberapa pemilu sebelumnya, dari 3 dapil DPR RI pusat, P3 selalu mendapatkan 1 kursi di semua dapil. Jadi 3 kursi pasti dapat. Nah, kalau kita bicara DPW DKI Jakarta, ini lebih nestapa lagi. Nestapanya tuh begini, ya. Kalau tidak salah, di DKI Jakarta itu terakhir, dari sekitar 102 atau 106 kursi DPRD, dan terdiri dari 10 sampai dengan 12 dapil DKI Jakarta untuk DPRD provinsi, perolehan P3 itu sangat memprihatinkan, untuk tidak mengatakan menyedihkan. Kenapa? Sebagai basis terkuat di DKI Jakarta, P3 hanya memperoleh suara sekitar 175.000, kawan baik. Padahal pemilih DKI Jakarta itu berapa? Daftar pemilih tetap DKI Jakarta itu adalah 7,7 juta, kurang lebih 7,7 juta pemilih. P3 hanya meraih 175 ribuan suara, yang jika disamakan dengan kursi itu hanya 1 kursi pada tahun 2019. Memang ada 2 peristiwa. Pertama, peristiwa penangkapan Ketua Umum Romi, yang kedua peristiwa dukungan P3 kepada Ahok. Konon 2 ini yang menjadi masalah. Tetapi jika dilihat perolehan kursinya, itu 2019 cuma 1 kursi di DPRD. Ya. Di 2014 itu 10 kursi. Jadi kehilangan 9 kursi itu DKI Jakarta, P3. Di 2004 itu perolehannya 7 kursi. Jadi dari 2004 7 kursi, 2009 7 kursi, 2014 10 kursi, kemudian 2019 itu hanya 1 kursi. Jadi saya ingatkan kembali, pemilihnya itu 7,7 juta. P3 hanya meraih 175.000 suara. P3 hanya meraih 1 kursi dari 106 kursi yang diperebutkan. DKI itu luas, ada 267 kelurahan dan sekitar 20.000 TPS. Dari 7,7 juta pemilih tetap di DKI Jakarta, itu hampir sama 50% terbagi kepada laki-laki dan perempuan. Nah, jadi langkah DKI Jakarta, langkah DPW P3 Jakarta memotret suasana kebatinan masyarakat di DKI Jakarta dengan mengusulkan Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden dari P3, usulannya dari DKI itu adalah langkah yang amat sangat tepat. Karena dari dua lembaga survei yang mengukur kepuasan kinerja Mas Anies, terakhir itu Pusat Data Bersatu, itu lebih dari 80% rakyat atau masyarakat di DKI puas. Jadi langkah P3 ini memang sudah benar. P3 DKI, cabang-cabangnya itu sudah benar memotret dan merangkul suara
kepuasan masyarakat DKI terhadap Mas Anies, sehingga Mas Anies diharapkan menjadi capres di 2024. Gitu. Tetapi kawan baik juga harus melihat, harus dipahami pertimbangan-pertimbangan elit P3 untuk mengimbangi diplomasi di KIB dan terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Nah, fokus P3 sendiri untuk di DKI memang meraih kembali kursi-kursi yang hilang dari P3. Bayangkan saja jika dibandingkan dengan PAN, PAN itu pada tahun 2009 hanya 4 kursi. Bahkan di 2014 turun menjadi 2 kursi. Di 2019 PAN itu meraih 9 kursi. Jadi besar kemungkinan suara P3 itu beralih ke PAN kurang lebih 7 kursi, senilai 7 kursi itu. Gitu. Jadi bandingannya itu PAN. Oke, kalau kita lihat PKB, PKB itu di 2009 itu hanya 1 kursi. Ya. Kemudian di 2014 menjadi 6 kursi, di 2019 5 kursi, relatively stabil. PKB itu 5-6 kursi dalam 2 pemilu terakhir. Nah, PKS juga relatif stabil, yaitu di 2009 itu 18 kursi, 2014 turun menjadi 11 kursi, 2019 naik kembali menjadi 16 kursi. Nah, kembali ke soal P3, dari 2009, 2014, dari 7 ke 10 ke 1 kursi. Nah, ini PR yang besar bagi elit P3 maupun DPW P3 DKI Jakarta. Tetapi kawan baik, kalau lihat dari ya dalam tanda petik ketegangan kemarin akibat deklarasi cabang-cabang P3 di DKI Jakarta dan respon dari elit P3, kali ini respon dari elit P3 Pak Mardiono dan Pak Arsul Sani, kalau lihat di media, itu amat sangat menenteramkan akar rumputnya. Biasanya kalau yang begini itu di masa lalu, itu ketegangannya tak berkesudahan, bahkan berakhir dengan konflik atau pemecatan. Tetapi kelihatannya Pak Mardiono, Pak Arsul Sani ini punya kedewasaan dan kearifan dalam berpolitik, sehingga tidak emosional dalam mensikapi suara-suara akar rumput ini, gitu. Jadi ini suasana yang seperti ini memang sebaiknya dibangun, dan tentu saja kita akan melihat apakah tata kelola P3 di pusat dan hubungannya dengan DKI Jakarta itu dapat menghasilkan kembalinya kursi P3 dari tangan-tangan partai yang lain. Demikian, kawan baik. Terima kasih.